Halo Sobat Video Property, ketemu lagi dengan Tama dari Video Property, your trusted real estate partner. Hari ini aku mau mereview sebuah rumah yang jarang banget ada di market, yaitu rumah di Villa Melati Mas yang luas tanahnya nggak nanggung-nanggung. Rumah ini berlokasi di Villa Melati Mas yang tentu saja kawasannya teman-teman pasti udah tahu sangat ramai, tapi di klasternya ini sangat sunyi dan pastinya privasi itu sangat terjaga. Luas tanah rumah ini adalah 1000 meter dan punya luas bangunan 400 meter. Memang untuk tahun bangunannya itu sudah lama, ya awal bangun di tahun 2000, tapi masih cukup terawat rumahnya. Nah, rumah ini sebenarnya cocok juga nanti untuk misalkan difungsikan sebagai base camp, untuk office juga bisa banget. Atau buat rumah singgah, rumah untuk pensiunan, buat nyepi, ini juga cocok banget. Nah, rumah ini kita lihat untuk aksesnya bisa ada 3 nih teman-teman. Yang pertama bisa lewat samping yang nanti akan tembus ke service area. Kemudian yang utama itu adalah akses yang ada di depannya, ya itu nanti langsung menuju ke living room atau lewat samping rumahnya ke tanah samping dan bisa langsung tembus ke belakang. Rumah ini bagusnya adalah posisi cul-de-sac dan di depannya ini bukan tetangga tapi taman di depannya. Jadi benar-benar privasinya itu kejaga banget untuk rumah ini. Jadi mau parkir di depan itu nggak bakal terganggu sama sekali tetangganya. Nah, supaya kita nggak penasaran, kita langsung cek ke dalam rumahnya. Nah, sekarang aku udah berada di dalam rumahnya nih teman-teman. Ini adalah area living roomnya yang tentu saja kalau rumah di sini itu pasti luas-luas ya. Masuk ke dalam rumah ini kesan vibes-nya memang agak old, tapi rumah ini masih sangat terawat. Dan dari depan pintu itu nanti kita bisa akses juga ke sebelah kiri itu ke service area dan juga nanti ada kamar tidur pembantu serta ada kamar mandi pembantunya dan bisa langsung tembus ke dapur basah dan juga dapur keringnya. Nah, di ruangan tengah ini living roomnya sangat luas dan tentu kita lihat di sini itu banyak ornamen dari kayu jatinya, karena untuk furnitur yang dari kayu jati ini nanti akan ditinggal sama owner. Dan beberapa kusen juga serta tangga itu menggunakan ornamen dari kayu jati juga dan masih terawat sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat ruang tengahnya ini itu punya high ceiling teman-teman. Walaupun ini bangunan tahun 2000, tapi punya konsep high ceiling yang udah diterapkan dari dulu. Jadi, nanti pada saat siang hari ini lampu tidak dinyalakan, tapi tetap terasa pencahayaan itu bisa masuk ke dalam sehingga ruangan di dalamnya itu punya dapat sinar matahari dari luar dan bisa menghemat listrik tentu saja. Nah, di tengahnya itu ada dining area ya teman-teman, dan itu bisa langsung kita dekat ke dapur bersih serta nyambung ke dapur kotornya yang tadi udah aku bilang. Nah, dari ruang tengah ini juga nanti kita ada akses ke belakang ya teman-teman. Kita lihat di belakang itu ada sisaan tanah yang luas banget, teman-teman bisa manfaatkan untuk banyak hal, bisa dibangun swimming pool, bisa dijadikan taman kering, bahkan dijadikan jogging track untuk orang tua itu juga bisa banget karena masih luas banget teman-teman. Dan itu nanti akan nyambung ke samping ya, ke jalan samping yang akan nanti bisa tembus ke jalan luar ya, ke depan rumah. Nah, di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur di sebelah sana, beserta sudah ada 1 ensuite bedroomnya, dan ada 1 kamar mandi tamu di lantai 1 di sebelah sana. Nah, ini untuk lantai satunya, kita lihat untuk ke lantai 2. Nah, teman-teman, ini adalah lantai 2 rumahnya. Nah, untuk di lantai 2 ini ada 4 kamar tidur. Dan kalau ditotalin sama yang kamar tidur di bawah itu berarti rumah ini punya 5 kamar tidur dan punya 4 kamar mandi. Serta punya 2 kamar tidur pembantu, ada 1 kamar mandi pembantunya juga tadi ada di bawah. Nah, di lantai 2 ini sekarang aku berada di ruangan yang ini dibuat sama owner sendiri untuk musola. Jadi ini adalah mezanin dari kayu jati juga, dan ini nanti nyambung ke beberapa ruangan. Nanti bisa juga ke area servis yang buat ngejemur di sebelah kiri, dan nanti tembus juga ke beberapa kamar serta di tengahnya itu masih ada ruangan untuk makan bareng keluarga.
Nah, di ujungnya yang kita lihat itu dari depan itu ada multifunction area dan bisa dijadikan untuk ruang kerja juga. Di sebelah sana ada 2 kamar tidur yang itu connecting satu sama lain dan punya ensuite bathroom juga. Kemudian di sini kalau kita lihat di belakang aku, ini yang tadi udah kita bahas di awal, walaupun bangunan tua, tapi ini sangat terawat dan punya konsep yang high ceiling. Jadi dari atas ini kita bisa melihat siapa yang bertamu dan tentu saja rumah ini kesannya jadi tidak sumpek, jadi terasa selalu lega. Nah, di sini di lantai 2 juga ada satu balkoni yang menghadap ke belakang rumah, teman-teman. Ini jadi ketambahan kalau misalnya kita mau nyantai atau mau sambil ngopi kerja WFH, itu juga bikin kita jadi semangat tentu saja ya teman-teman. Apalagi ini juga bisa dijadikan untuk perkantoran ya, terus juga bisa untuk base camp. Ini juga bisa banget ya, tinggal dibicarakan aja sama bagian lingkungannya atau dengan koordinasi bersama dengan RT-nya. Nah, harga rumah ini dipasarkan di 8,5 miliar, masih nego, itu udah harga di bawah pasar banget dan perlu cepat teman-teman tentu saja. Nah, bagi teman-teman yang mau lihat rumahnya cuma bisa lewat aku aja. Jadi kalau mau survei langsung aja hubungi aku, nomornya di kolom deskripsi ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang punya propertinya mau dipasarkan, mau dijual juga bisa titip jual juga sama aku, nomornya juga ada di bawah. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukkan ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!